Halo guys, jumpa lagi dengan gue Iyas. Kali ini gue akan membahas handphone boba yang baru aja mendarat di Indonesia. Apalagi kalau bukan lini iPhone 11, iPhone 11 Pro, dan iPhone 11 Max. Nah, yang akan gue review kali ini akan menitik beratkan di ranah kameranya. Karena fitur ini yang paling banyak digunain dan paling banyak ditanyain oleh masyarakat kita terutama. Dan apakah ini worth dengan harga start from 18,5 juta untuk lini iPhone 11 Pro? Jadi gue melakukan beberapa test shot di beberapa lokasi, tepatnya waktu gue pergi ke Cina, Thailand, dan juga India. Dan test shotnya itu ada di beberapa keadaan ya, dan itu gue compare terhadap Huawei Mate 20 Pro. Kenapa gue compare? Karena ini gue udah pakai selama 2 bulan, kemudian Mate 20 Pro ini udah gue pakai selama kurang lebih 9 bulan. Gue pakai ini dari Maret 2019, meskipun ini produk 2018. Sebenarnya kalau mau membandingkan, lebih tepat membandingkan dengan Mate 30 Pro, tapi kebetulan yang gue ada dan gue tes itu adalah Mate 20 Pro. So, kira-kira ini produk terbaru, baru keluar, gres banget, ini ada 3 kamera. Ini pun juga udah punya 3 kamera, tapi produk tahun 2018. Gue sempat juga membandingkan dengan iPhone X, jadi di beberapa kondisi itu gue coba shot dengan iPhone X juga, dan perbandingannya, well, kalau iPhone X sih kayaknya langsung aja dikeluarin dari list, tapi gue nanti akan kasih tunjuk kira-kira seperti apa sih hasilnya iPhone X, iPhone 11 Pro ini, dan Huawei Mate 20 Pro. Ya udah jelas lah, kalau iPhone X gue kick, karena itu udah bener-bener nggak setara, karena iPhone X itu kan keluarnya dari 2017. Oke, langsung aja kita simak perbandingannya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel gue, dan juga jangan lupa untuk di like. Thank you banget guys. Kalau kalian penasaran akan apa aja yang kalian dapetin saat membeli iPhone 11 Pro ini, bisa loh kalian simak video unboxing gue yang udah gue upload sebelumnya. Link ada di komen ya. Untuk yang pertama adalah test case yang menggunakan iPhone X juga. Dan ini gue ambil malam, kenapa? Karena kalau misalnya siang, iPhone X itu masih lumayan oke. Tapi kalau misalnya malam itu suffer banget. Hasil dari iPhone X adalah yang gue tempelin di tengah. Seperti yang kalian lihat, di gambar ini iPhone X nggak mampu menangkap cahaya lampu menjadi bulat. Tapi jadi kayak terlalu tersebar. Noise-nya banyak dan detailnya itu juga banyak yang miss. Jadi langsung aja kita keluarin iPhone X dari perbandingan kali ini. Test case berikutnya adalah indoor dengan penerangan cukup. Menurut gue nggak terlalu jauh beda ya. Cuma iPhone 11 Pro menurut gue lebih bagus sih di sini karena dia mampu menangkap detail lebih banyak dan lampunya juga lihat deh, cahayanya itu bisa lebih bulat, nggak lebih tersebar. Berikutnya kita masih bahas indoor, tetapi yang dapat cahaya matahari cukup banyak. Kalau di sini sih gue bilang juga agak mirip-mirip ya. Tapi kalau dari segi warna, yang masih lebih sesuai dengan aslinya itu adalah yang dari iPhone 11 Pro. Kalau dari Mate 20 Pro, well, tone-nya gue juga suka. Cuma itu sebenarnya nggak sesuai dengan warna asli. Berikutnya di indoor dengan keadaan cahaya yang kurang banget. Dan di sini iPhone 11 Pro Night Mode-nya sih berfungsi banget ya. Dan gue bilang emang bagusan iPhone 11 Pro sini. Untuk objek backlight, gue harus akuin sih iPhone 11 Pro kurang bagus. Dan di sini sih gue lebih pilih Huawei Mate 20 Pro. Bisa kalian lihat bahkan warna kemeja gue di iPhone itu gelap banget. Sementara di Mate itu masih agak keluar warna merahnya. Berikutnya, gue coba ultra wide lens di siang hari outdoor. Dan ini sih dua-duanya oke, bisa nangkep gambar secara luas. Dan yang perbedaan cuma ada di tone. Jadi seperti biasa iPhone itu tone-nya lebih mendekati warna aslinya. Berikutnya sunset. Kalau ini sih menurut gue iPhone 11 Pro ya. Kenapa? Karena detailnya itu dapet banget. Mulai dari awan, pohon-pohon, dan even kalau misalnya kita zoom, meski iPhone 11 itu sebenarnya cuma punya optical zoom 2 kali dan Huawei itu 5 kali, tapi masih lebih detail hasil dari iPhone. Begitu gue coba juga di Bangkok, itu sama sih, lebih bagus iPhone. Kenapa? Karena dia bisa lebih balance antara mataharinya, awan, dan gedung-gedungnya. Tapi uniknya nih, begitu malam datang, Mate 20 itu lebih stand out menurut gue. Bisa kalian lihat, hasil dari Huawei itu biasanya lebih detail, cahayanya itu juga lebih terkontrol, lebih terjaga ketimbang si iPhone. Dan di several photos of iPhone, itu kalian lihat deh, iPhone tuh kayak berusaha keras banget untuk menerangkan keadaan. Jadi langit malamnya itu tuh malah kayak wash out. Dan malah detailnya banyak yang miss. Pengecualian ada di 2 foto berikut ini. Pertama yang di depan Shanghai, ini entah kenapa mirip banget hasilnya. Yang kedua di Mahanakhon Bangkok. Ini sih Huawei masih lebih detail, cuma iPhone di sini nggak terlalu jauh-jauh amat dan nggak terlalu memaksakan untuk terang.
Case berikutnya masih night shot juga, tapi kali ini ada objek orangnya. Menurut gue masih Huawei sih yang megang di sini, karena lebih balance semuanya. Oke lah, iPhone juga oke, cuma dia masih memaksakan diri untuk nerangin semuanya, jadi langitnya masih wash out, masih sama masalahnya. Berikutnya case siang hari outdoor. Untuk situasi ini sih ya, gue lebih megang iPhone 11 Pro karena warnanya tuh lebih pop dan dia mampu lebih menyerap cahaya secara balance. Perhatiin deh, ini kalau misalnya si Huawei itu detailnya agak nggak dapet, kemudian dia agak kesulitan kalau misalnya ada cahaya yang agak direct sehingga dia agak nggak bisa ngebalancein itu ke objek yang kita foto. Selanjutnya foto makanan di indoor yang agak minim cahayanya. Ini menurut gue Huawei. Tapi begitu kita coba bokeh, gue sih lebih megang iPhone karena justru lebih detail dan bokehnya lebih rapih. Berikutnya selfie. Gue pengen kalian nebak, kira-kira yang mana iPhone 11 Pro, yang mana Mate 20 Pro. Dan jawabannya adalah... Kalau ini mah udah rahasia umum lah ya. Semuanya juga tahu kalau pakai HP Cina, pasti selfie-nya itu lebih cantik, lebih ganteng. Sementara kalau iPhone itu lebih sesuai aslinya. Berikutnya gue ngetes mode bokeh. Nah, untuk yang ini gue juga pengen kalian nebak lagi. Kira-kira mana yang Huawei, mana yang iPhone ya? Dan jawabannya adalah... Di bokeh seluruh tubuh ini nggak terlalu beda ya. Antara iPhone sama Huawei itu dua-duanya menurut gue oke lah ya. Potongannya juga rapih karena ini cahayanya cukup. Dan lagi sekarang iPhone 11 Pro itu nggak mesti 2 kali zoom supaya bokeh. Jadi 1 kali zoom aja udah bisa mendapatkan foto bokeh dan ini menurut gue praktikal banget sih dan berguna banget. Sekarang gue tes lagi mode bokeh tapi di 2 kali zoom. Dan ini kalau di Huawei kayaknya ada proses beautify-nya sehingga agak mengurangi detail dan lebih tidak sesuai aslinya ketimbang iPhone. Jadi iPhone itu tuh lebih detail dan warnanya juga lebih sesuai dengan tone aslinya. Jadi kalau untuk bokeh mode gue sih lebih megang iPhone ya. Karena kalau misalnya Huawei kalian gak bisa gunain di scene seperti ini yang banyak orang lalu lalang lewat. Karena Huawei itu dia harus steady saat kalian mengambil foto. Sementara itu image stabilization-nya iPhone menurut gue sih lebih bagus. Karena kalau kalian ngambil foto di keadaan lalu lalang begini dengan mode bokeh, iPhone itu masih bisa menghasilkan foto yang bagus nggak blur. Nggak kayak Huawei yang cenderung blur atau kabur atau shaky. Selain itu, untuk mode bokeh malam hari, gue juga masih pilih iPhone. Jadi ini sih nggak bisa gue dapetin kalau pakai Huawei karena cenderung nggak rapih bokehnya. Jadi semua image di frame ini gue capture pakai iPhone 11 Pro. Itulah dia tadi perbandingan dari iPhone 11 Pro dan Huawei Mate 20 Pro. Kira-kira mana yang kalian suka, boleh di komen di bawah. Pendapat kalian itu sangat berarti ya. Kalau misalnya ditanya mengenai pendapat gue sih, dua ini sebenarnya masih bisa dibilang setara ya. Karena iPhone 11 Pro itu bagus di beberapa kondisi, sementara Huawei Mate 20 Pro juga masih ada leadingnya di beberapa kondisi juga. Jadi memang ini udah balik ke selera masing-masing aja ya. Dan kalau dari segi harga, udah pasti Huawei Mate itu meskipun mahal juga masih lebih murah dibandingin iPhone 11 Pro. iPhone 11 Pro aja itu start from 18,5 juta harganya di Indonesia. Itu aja yang cuma 64 GB, which is untuk sekarang sih 64 GB itu agak kecil ya. Nah, itulah dia video gua kali ini. Semoga kalian semua suka videonya. Kemudian jangan sampai jual ginjal ya buat beli iPhone 11 Pro ini. Gue lihat meme banyak banget itu ngebahas jual ginjal demi beli ini. Aduh ya ampun, nggak banget deh. Nah, itu aja. Moga-moga kalian sehat selalu juga. See you in the next video. Bye-bye.